Itu dengan satu lagunya Hati Garuda Keluarga Fas ya. Kalau kita merasa punya hati Garuda, pasti dong kita tidak mau sebuah kontestasi pilkada ini tercerai-berai, tercabi-cabi atau bahkan jadi rusuh gitu, jangan sampai. Makanya harus kita awasi bersama-sama Keluarga Fas. Nah, seperti yang sudah Dimas sampaikan tadi, bahwasanya untuk malam ini Keluarga Fas kami hadirkan untuk Anda dialog interaktif kami. Spesial untuk malam Ahad ini menemani Keluarga Fas yang sedang weekend ya, sembari bersama keluarga. Kalau Anda punya remaja dan juga punya usia-usia pemilihan, jangan sampai lupa Anda bisa berikan satu pemahaman Keluarga Fas Bapak Ibu semuanya, bagaimanakah sebenarnya untuk Pilkada serentak 2024 yang akan berlangsung tanggal 27 November 2024 besok. Nah, bersama-sama kita awasi dan kita cegah hal-hal yang tidak kita harapkan. Seperti yang sudah dijanjikan tadi, kita juga sudah kehadiran narasumber langsung ini, datang dari Semarang nih. Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Jawa Tengah, ada Bapak Nur Khalik SH STHI MKN. Assalamualaikum Pak Nur Khalik. Waalaikumsalam Mas. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Mohon maaf ya agak terlambat ini. Tadi macet di mana sih? Saya kena terjebak macet di Canguk. Oh di Canguk ya. Aduh, saya tidak memprediksi kalau masih kredit di situ ya. Kredit di situ. Ya, mitigasinya lemah ini. Oke, selamat datang ini ya. Sibuk apa ini Mas Kolik? Ya, karena ini sudah tahapan ya, sudah mulai masuki masa kampanye, jadi ya sesuai dengan tugas kami ya melakukan kegiatan pengawasan di semua wilayah, kemudian koordinasikan dengan teman-teman kabupaten kota untuk siaga lah ya, kira-kira begitu. Betul. Kita ini kan ada tagline begini Mas. Gimana ini? Di pilkada atau pemilihan 2024 yang serentak ini, Jawa Tengah memilih tagline sesarengan ngawasi. Sesarengan ngawasi. Jadi ini harus dimaknai bahwa kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita butuh partisipasi dari masyarakat. Maka pilihan kata sesarengan ini kan sangat Jawa sekali ya. Jadi Jawa dan menurut saya sangat sopan gitu ya. Kita mengajak seluruh masyarakat untuk bareng-bareng sesarengan ngawasi tahapan pilkada ini. Termasuk masyarakat di Kabupaten Magelang, kira-kira begitulah. Kira-kira begitu ya. Oke, selamat datang. Alhamdulillah diberikan keselamatan nih ya. Amin. Amin ya. Keluarga Fas, beliau tidak sendiri. Pak Nur Khalik ini kalau tadi dari Bawaslu Jawa Tengah, kali ini kita juga hadirkan langsung ini dari Magelang punya ini. Beliau bertugas di Bawaslu Kabupaten Magelang periode 2018 sampai 2023. Ada Bapak Muhammad Dwi Anwar Khalid, SPDI. Assalamualaikum Pak Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Mas kabar? Dimas, Saya panggilnya Pak Mas Khalid ya. Dan sahabat Fas FM semuanya. Iya, begitu sehat ini Pak Khalid. Alhamdulillah sehat. Lama gak ketemu. Iya. Diberikan kesehatan. Alhamdulillah. Ini panen kopinya melimpah ya berarti. Ya, alhamdulillah ini daerah Gerabak, terutama Gerabak Utara ini sedang panen raya kemarin. Panen raya, harganya fantastis, luar biasa ini. Anugerah ini Pak Khalid ya. Alhamdulillah. Selain itu juga sibuk apa nih Pak Khalid? Nah, ini setelah selesai dulu diberi tugas di Bawaslu, sekarang saya tergabung di Akademi Pemilu dan Demokrasi Akademi. di APD. Oke. Mengikuti koordinator APD di Jawa Tengah Bu Anik Solihatun dan bersama Pak Yasin Awan Wiratno dan rekan-rekan yang lain. Di belakang Bawaslu. Jadi ikut menjadi pengawas partisipatif begitu Mas. Oke, gitu. Pokoknya sesarengan ngawasi ya. Sesarengan memberikan edukasi ke masyarakat ini ya. Baik, terima kasih Pak Khalid, selamat datang ya. Baik, dan Keluarga Fas, apa yang akan Anda tanyakan kepada narasumber, kami buka lebar kesempatan untuk Anda di 0815-787-0964-0-nya. Nah, saya akan ke Pak Nur Khalik dulu ini. Pak Khalik, bagaimana sih sebenarnya pola kerja dari Bawaslu ini dalam melakukan pengawasan, kemudian kampanye serentak Pilkada Jawa Tengah ini? Apa saja tahapan yang dilakukan Bawaslu dan memastikan kampanye berjalan sesuai aturan? Ya, terima kasih Mas Dimas. Jadi saya ini berangkat atau memberikan sedikit gambaran pencerahan kepada seluruh sahabat Fas FM ya. Jadi tugas Bawaslu itu sebenarnya hanya ada dua ya Mas. Ada dua? Hanya ada dua. Yang pertama melakukan pengawasan, yang kedua melakukan penindakan. Oke. Jadi kalau pengawasan di dalamnya itu termasuk diantaranya adalah melakukan pencegahan lah. Pencegahan, kalau penindakan itu kalau sudah melakukan pencegahan, ada dugaan pelanggaran atau sengketa, maka dilakukan penindakan. Ada wujud penindakan ini adalah bisa penanganan pelanggaran, bisa penyelesaian sengketa. Nah, dalam konteks pengawasan,
kita melakukan, termasuk di dalamnya selain melakukan pengawasan secara melekat, kita melakukan kegiatan-kegiatan pencegahan terhadap apa? Terhadap seluruh tahapan pada pilkada atau pemilihan tahun 2024. Kita ini baru saja di Jawa Tengah, termasuk kabupaten kota, bahkan di Indonesia ini, baru selesai menetapkan daftar pemilih tetap yang sudah di tingkat kabupaten kota, termasuk di Kabupaten Magelang kalau tidak salah itu ditetapkan di tanggal 20 kemarin. Kemudian direkap di tingkat provinsi itu di tanggal 22 Agustus. Jadi total DPT yang ditetapkan itu ada 28.427.616. Hafal ini, baru saja ditetapkan ya. Ini mereka tersebar di 56.812 TPS. Di 35 kabupaten kota, 576 kecamatan, 8.563 desa. Hafal ya? Keren ya. Hafal lah kira-kira, baru saja. Nah, DPT ini prosesnya panjang. Kemarin kita juga sudah menyampaikan kepada masyarakat mulai dari proses pembentukan pantarleh, kemudian ada proses coklit. Mas Dimas di coklit nggak? Sudah dong. Ada petugas ya? Ada yang datang. Kemudian ada penyusunan DPS HP sampai penetapan DPT kemarin ya. Nah, tahapan pada saat penyusunan DPT ini juga kita minta partisipasi masyarakat. Kita sosialisasi dan lain sebagainya, itu adalah bagian dari pencegahan pelanggaran. Karena di tahapan DPT ini juga banyak potensi pelanggaran yang kalau kita tidak antisipasi bisa muncul terjadi. Salah satunya? Sebagai contoh misalnya, orang yang sebenarnya tidak punya hak pilih tercatat di DPT. Seperti misalnya ada TNI, Polri, dan lain-lain lah ya. Termasuk sebaliknya, ada orang yang sudah tidak punya hak pilih masih tercatat. Bisa jadi itu karena meninggal dunia, kemudian karena usianya belum sampai 17 tahun dan lain sebagainya. Maka kita lakukan upaya-upaya pencegahan. Nah, pada tahapan yang berikutnya setelah penetapan DPT ini, kita memasuki tahapan penetapan pasangan calon di tanggal 22 kemarin. Secara serentak di Jawa Tengah, termasuk di Kabupaten Magelang kalau tidak salah ada 3 pasangan ya. Di Kabupaten 2? Di Kabupaten 2 ya? Mohon maaf, di Kabupaten Magelang ada 3 pasang. Nah, di Jawa Tengah untuk pilihan gubernur ini juga ada 2 pasang calon yang sudah ditetapkan. Kemudian di tanggal 23 kemarin dilakukan pengundian nomor urut. Nah, setelah itulah 3 hari setelah itu kemudian memasuki masa kampanye. Nah, ini yang sekarang kita sudah memasuki masa kampanye, terhitung sejak tanggal 25 ya. 25 kemarin September. Ini nanti akan berlangsung sampai di tanggal 23 November. Ya, jadi prosesnya panjang. Nah, apa saja yang kemudian dikerjakan oleh teman-teman pengawas? Seperti yang kami sampaikan di awal tadi, karena tugas kami ada tugas pencegahan, maka upaya-upaya pencegahan pelanggaran itu terus kita kerjakan. Beberapa di antaranya kalau ditanya tadi pola pencegahan atau pengawasannya seperti apa, banyak hal, termasuk apa yang kemudian saya sowan ke Fast FM malam hari ini ya. Ini malam Ahad. Ini adalah bagian dari pencegahan, mengedukasi, berkolaborasi dengan teman-teman APD di berbagai wilayah, kemudian mensosialisasikan baik itu partisipasi keterlibatan masyarakat dalam pengawasan tahapan kampanye maupun menyampaikan kerawanan-kerawanan pelanggaran yang mungkin terjadi di tahapan kampanye. Itu adalah bagian dari pencegahan. Deteksi dini, mengedukasi kepada publik, yang boleh dilakukan dalam kegiatan kampanye ini ABC, yang tidak boleh dilakukan itu ABC. Dengan harapan apa? Dengan harapan supaya masyarakat, kemudian peserta pemilu, partai politik, dan semuanya ini bisa paham. Kalaupun menjalani tahapan kampanye yang berlangsung sekitar 60 hari ini, nanti bebas dari pelanggaran, sehingga esensi dari kampanye sebagai bentuk pendidikan politik kepada masyarakat itu bisa tercapai. Pada akhirnya, pada saat penentuan tanggal 27 November itu, masyarakat menjadi semakin cerdas dan paham esensi dari pilkada ini seperti apa. Kira-kira begitu, Mas. Kira-kira begitu ya. Baik, terima kasih Mas Kolik yang sudah memberikan satu gambaran bahwasanya beliau selaku koordinator divisi pencegahan dan partisipasi masyarakat dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah melakukan beberapa upaya-upaya yang sudah dilakukan, termasuk juga malam Ahad ini ngapelin keluarga Fas ini ya. Biasanya kan mencegah juga ini ya. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diharapkan ini ya. Saya coba ke
Pak Khalid juga. Pak Khalid, kalau Bapak kan udah berpengalaman banget di Bawaslu 2018-2023, apalagi Magelang itu kan tahu bagaimana karakteristiknya. Nah, sebagai seorang penggiat pemilu terutama di API ya, APD ya, Akademi Pemilu dan Demokrasi. Bagaimana Pak Khalid ini melihat pentingnya pengawasan pemilu khususnya dalam masa kampanye Pilkada serentak di Jawa Tengah ini kan saat ini masih kampanye nih. Nah, bagaimana juga peran kunci dari penggiat pemilu dalam proses ini nih? Ya. Jadi begini Mas Dimas, yang pertama kami sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih pada sahabat-sahabat yang masih bertugas aktif di Bawaslu, utamanya Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan Bawaslu Kabupaten Magelang yang telah mencurahkan jiwa raganya dengan bersungguh-sungguh untuk melakukan pengawasan dan pencegahan pelanggaran. Sangat luar biasa sekali. Terbukti hasil pemantauan kami di Kabupaten Magelang pada tahapan pilkada kali ini menambah jumlah desa anti money politik. Nah, desa anti money politik itu merupakan upaya pencegahan yang luar biasa yang dulu sudah dimulai sejak tahun 2017. Jadi tahapan pilkada 2018. Dan luar biasanya untuk tahapan pilkada kali ini Pak Khalid itu tiap kecamatan dideklarasikan. Itu luar biasa sekali. Jadi kami sangat mengapresiasi karena memang sebagaimana tadi yang disampaikan Pak Khalid, luar biasa ada tagline sesarangan mengawasi. Sehingga kami dari masyarakat sipil itu merasa dilibatkan gitu. Artinya apa? Artinya karena memang yang namanya potensi pelanggaran itu kan terbuka, Mas Dimas. Bisa saja orang itu tidak sengaja melakukan pelanggaran, bisa dengan sengaja dan seterusnya. Artinya potensi pelanggaran baik itu pelanggaran pidana, pelanggaran administrasi dalam setiap tahapan pemilu maupun pilkada itu sangat terbuka. Sedangkan jumlah pengawas dengan jumlah DPT tadi yang disebutkan jumlahnya jutaan itu kan tidak sebanding ya. Tidak sebanding. Oleh karena itu memang keterlibatan masyarakat itu di satu sisi memang sudah menjadi tugas kewajiban rekan-rekan di Bawaslu untuk melibatkan untuk mengembangkan pengawasan partisipatif. Namun sebagai masyarakat perlu adanya kesadaran untuk bersama-sama mari turut serta berpartisipasi untuk mensukseskan pilkada ini agar jumlah pelanggarannya itu bisa ditekan seminimal mungkin. Begitu ya. Tapi peran kunci dari pegiat pemilu ini dalam proses ini tadi kalau Bawaslu Kabupaten Magelang sudah terbukti membuat desa anti money politik bertambah lagi gitu. Selebihnya apa lagi nih Pak Khalid? Itu kalau desa anti money politik ini kan jajaran teman-teman Bawaslu yang masih aktif. Sedangkan kami dari APD ini mendorong ikut terlibat di dalamnya karena kami setiap ada kegiatan-kegiatan semacam itu selalu dilibatkan untuk ikut berpartisipasi, memberikan edukasi pada tokoh-tokoh masyarakat dan seterusnya. Begitu ya. Tapi kalau desa-desa yang saat ini belum berkenan menjadikan atau mendeklarasikan desa anti money politik gimana nih? Ya semoga ke depannya karena itu butuh kesadaran dan tidak ada paksaan gitu. Jadi setelah adanya komunikasi rekan-rekan Bawaslu dengan para tokoh masyarakat dan pejabat pemangku pemerintahan di tingkat desa, kemudian sudah deal itu akan dideklarasikan begitu. Informasinya ini Pak Khalid, ada satu kecamatan yang nanti ada 9 desa. 9 desa. Ya, itu agendanya Jawa Tengah itu nanti mungkin sekitar tanggal 19-an lah di Kalianggrek itu ada 9 desa itu. Siap. Siap dikawal bareng-bareng ya. Saya masih dengan Pak Khalid ini. Menurut Pak Khalid ini sejauh mana sih sebenarnya efektivitas pola kerja Bawaslu dalam mengawasi pelaksanaan kampanye pilkada ini? Menurut saya sangat efektif. Jadi dari sisi regulasi misalnya sahabat-sahabat Bawaslu juga sudah siap dengan munculnya Perbawaslu nomor 6 tahun 2024 itu tentang pengawasan tahapan pilkada itu menurut saya membuktikan bahwa jajaran kawan-kawan Bawaslu yang masih aktif ini siap lahir batin untuk mengawal pilkada sesuai dengan undang-undang. Sesuai dengan undang-undang ya, gitu. Tapi apakah juga ini diikuti juga dengan kepatuhan dari para peserta pilkada ini? Sejauh ini yang kita lihat
peserta pilkada, para calon yang sudah ditetapkan oleh KPU kemarin tanggal 22 itu belum ada temuan maupun laporan yang masuk ke Bawaslu yang kemudian muncul di berita secara viral maupun tidak viral, itu belum ada. Tapi kalau kejadian-kejadian yang kemudian dianggap itu hanya miskomunikasi dan sebagainya, itu memang terjadi. Kemarin sempat muncul ada video yang katanya tidak mau diajak salaman, padahal itu nah kan itu hanya dinamika di media sosial. Gitu ya. Tapi kalau terkait dengan pelanggaran terhadap regulasi, saya kira sampai sejauh ini belum ada laporan maupun temuan, apalagi yang mengarah ke pidana pemilihan. Begitu ya Pak Valedia. Itu kan cuma sudut pandang yang harus dibikin asik aja. Iya. Ini kalau Mas Kolik ini kan juga udah pandai banget tuh, angle yang apa yang harus dibawakan juga udah pengalaman banget beliau. Ya Mas Kolik, saya kembali ke Mas Kolik ini. Dalam pelaksanaan kampanye ini, bentuk-bentuk pelanggaran yang sering ditemukan di Bawaslu ini apa saja sebenarnya? Sebenarnya merata, Mas. Sebelum sampai ke situ, saya ingin memberikan sedikit gambaran kepada sahabat-sahabat Fast FM ya. Jadi bentuk pelanggaran pemilu itu jenisnya itu ada 4. Ada 4? Iya. Jadi yang pertama itu pelanggaran administrasi. Jadi pelanggaran yang berkaitan dengan mekanisme, tata cara, dan prosedur tahapan. Misalnya itu tadi, orang yang semestinya didata sebagai pemilih, dia tidak terdata. Itu pelanggaran apa? Administrasi. Penyelesaiannya bagaimana? Ya dikembalikan kepada tata caranya. Dia menjadi didata. Kemudian yang kedua pelanggaran pidana. Ini adalah melanggar ketentuan-ketentuan pidana yang ada dalam Undang-Undang 10 tahun 2016. Misalnya yang paling populer itu misalnya politik uang. Kemudian pejabat yang membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, kepala desa, ASN, dan seterusnya. Itu pelanggaran pidana. Kemudian ada yang ketiga adalah pelanggaran kode etik. Kode etik ini pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu sendiri. Jadi kami itu bekerja juga diikat oleh kode etik, baik itu jajaran Bawaslu sampai kemudian sampai di bawah ada Panwascam, ada Bawaslu Kabupaten, Panwas Desa, nanti ada BTPS dan seterusnya. Termasuk juga KPU. KPU beserta jajarannya juga kita awasi untuk memastikan bahwa mereka bekerja sesuai dengan etik yang dijalani. Kemudian yang keempat itu adalah pelanggaran perundang-undangan lainnya. Itu tidak eksplisit melanggar aturan main undang-undang tentang pilkada, tapi berkaitan dengan pilkada. Sebagai contoh misalnya, ini yang sering muncul ya, soal netralitas aparatur sipil negara, baik itu PNS maupun P3K. Kadang-kadang kalau dulu itu sering disebut mulutmu harimaumu ya, sekarang itu jarimu harimaumu ya. Gitu ya. Jempolmu ya. Jempolmu harimaumu. Kadang-kadang kita mungkin Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat Fast FM yang PNS maupun P3K ini, saya berharap agar bisa cerdas lah dalam bermedia sosial. Saya itu pernah punya pengalaman dulu waktu di Purworejo, saya 2018-2023 itu kan ketua Bawaslu Purworejo. Jadi saya pernah memproses seorang ASN, yaitu eselon 2 itu juga. Eselon 2 dan mereka hanya gara-gara dia nge-like dan komen di akun media sosial Facebooknya tim pemenangan. Gitu. Like dan komen. Like, komennya kalau tidak salah top jos itu lah. Kira-kira begitu. Gitu ya. Nah itu dari sisi aturan main, kalau dulu namanya PP 53 ya, tentang disiplin PNS, sekarang sudah direvisi menjadi PP 94, kemudian ada Undang-Undang 20 tahun 2023 tentang ASN. Ini kita proses. Akhirnya dia kena sanksi etik ya, karena pidananya tidak terpenuhi. Nah, kerawanan-kerawanan inilah yang kemudian harus disampaikan kepada masyarakat, utamanya pada tahapan kampanye. Yang ASN, yang kepala desa juga harus betul-betul waspada. Jangan sampai kemudian harus urusan dengan Bawaslu itu ngopi-ngopi sajalah ya. Jadi ada seperti yang akan kita rencanakan di Kaliangkrek, yang tanggalnya sedang kita cari.
kita akan pentaskan budaya lereng Gunung Sumbing, itu namanya Sumbing Art Collaboration gitulah. Begitu. Jadi kolaborasi masyarakat untuk kemudian mensosialisasikan bagian dari pencegahan tentang anti politik uang itu. Nah, jangan sampai kemudian kepala desa atau ASN atau siapapun itu ketemu dengan Bawas hanya karena proses penindakan, harus diklarifikasi dan seterusnya. Maka yang paling tepat ya seperti yang kami sampaikan malam ini, kita lakukan pencegahan. Bapak Ibu ini loh yang waspadai dan seterusnya. Nah, di tahapan kampanye ini kita sudah memetakan. Pemetaan kerawanan itu juga menjadi bagian dari upaya pencegahan. Ada memang beberapa dari 35 kabupaten kota, ada yang masuk kategori rawan tinggi. Di tahapan kampanye ini. Kita sebut ada 2 kabupaten. Itu di Kabupaten Purworejo, di daerah Purworejo ini. Aduh, tanah air nih. Ya, tanah air. Di Purworejo itu tahapan kampanye ini masuk rawan tinggi. Kemudian yang kedua di Kota Pekalongan. Kenapa rawan tinggi? Dasarnya adalah dari peristiwa pada saat kampanye di pemilu 2024 kemarin dan Pilkada 2020. Jadi ada beberapa peristiwa, namanya rawan ini kan mitigasi ya. Betul. Misalnya sebagai contoh ada isu SARA, ada laporan soal politik uang dan lain sebagainya. Itu kemudian dimitigasi sebagai masuk kategori rawan tinggi Purworejo. Kalau tidak salah di Kabupaten Magelang itu rawan sedang kalau tidak salah. Ya, gitu. Iya, ini yang juga saya kira meskipun rawan sedang ya juga harus kita ingatkan dan kita sampaikan kepada masyarakat, mari bersama-sama menjaga situasi kampanye ini dengan sebaik-baiknya. Setidak-tidaknya Mas Dimas. Kalau kemudian ada kesadaran bagaimana menciptakan ruang publik pada masa kampanye ini dengan sebaik-baiknya, itu dimulai dari diri sendirilah. Kira-kira misalnya sahabat-sahabat Fast FM ini dimanapun berada menjaga diri, syukur bisa menyampaikan kepada keluarga dan lain sebagainya. Kalau Pak Kiai Khalid Anwar ini kan sering dalil katanya itu kan ada ku anfusakum wa ahlikum naro gitu ya. Jadi prinsip dasar itu menjaga diri sendiri, wa ahlikum dan keluarga naro dari api neraka. Naronya ini apa? Ya kita personifikasikan sebagai pelanggaran pemilu. Jadi kita bareng-bareng menjaga diri kita sendiri. Itu selemah-lemahnya iman lah ya. Kalau sudah diri sendiri ya ditambah ke keluarga, istri, suami, anak dan lain sebagainya. Syukur bisa kemudian merembet ke lingkungan sekitar. Saya kok meyakini kalau kemudian paradigma ini yang dibangun, saya meyakini pilkada khususnya di tahapan kampanye ini bisa berjalan dengan sesuai aturan, bahwa kampanye ini betul-betul pendidikan politik bagi masyarakat. Amin, harapannya seperti itu. Iya, ono dalile barang itu jadi Mas. Iya, tapi saya di sini tidak berani mendalil karena ada Pak Kiai Khalid dari provinsi ini. Jadi sedikit cerita begini, kemarin di Kaliangkrek yang rencananya akan diadakan kegiatan itu kan beberapa tokoh masyarakat dan 9 kepala desa diadakan kegiatan sosialisasi oleh Panwaslu Kecamatan. Kebetulan saya yang diminta ikut belajar bersama di sana. Sempat ada obrolan-obrolan dengan para tokoh masyarakat itu. Saya juga menyampaikan misalnya itu terjadi money politik sudah dideklarasikan menjadi desa anti money politik. Apakah kemudian penindakannya itu tajam ke bawah, tumpul ke atas dan sebagainya. Bahkan ada yang sampai arosi wal murtasi begitu. Nah, kemudian saya menjawabnya begini. Kalau memang tidak percaya dengan dalil kan bisa begini. Mari kita pakai ilmu pembuktian. Kalau memang tidak percaya, misalnya money politik ini halal atau haram misalnya, ya diterima saja. Nanti ketika dimakan jadi makanan misalnya, apakah berpengaruh terhadap akhlak misalnya dikasihkan ke anak kita dan seterusnya. Nah ini kembali ke dalilnya Pak Kiai Khalid tadi, ku anfusakum wa ahlikum naro tadi. Nah misalnya itu kemudian apakah berperilaku atau tidak kan dibuktikan. Nah begitu, kira-kira semacam itu. Tapi kalau bisa jangan dibuktikan dong ya kan. kita cegah dulu ya. Kita cegah aja, kita jaga bersama-sama gitu ya. Pak Khalid, saya juga penasaran banget, Kabupaten Magelang itu untuk peta kerawanan di peringkat keberapa sih kalau di provinsi? Jadi untuk pilkada ini peta kerawanannya itu didasarkan atas tahapan. Dari tahapan? Iya, bertahapan. Kalau tidak keliru, untuk tahapan penyusunan daftar pemilih
itu Magelang cukup tinggi kemarin. Cukup tinggi ya, oke. Masuk rawan tinggi. Di Pilpres kemarin? Iya, bukan di ini. Pilkada ini? Oke. Pada tahapan penyusunan daftar pemilih. Oh iya, oke. Tapi karena sudah kita mitigasi dari awal, kita lakukan sosialisasi dengan berbagai cara, ada surat imbauan kepada KPU dan lain sebagainya. Akhirnya yang rawan tinggi itu kan artinya ada potensi masyarakat yang sebenarnya punya hak pilih tidak terdata dan lain sebagainya. Akhirnya bisa landing dengan bagus. DPT ditetapkan tanggal 20, saya hafal itu, Kabupaten Magelang itu. Akhirnya potensi kerawanan itu tidak sampai terjadi karena upaya-upaya pencegahan yang dilakukan oleh teman-teman Kabupaten Magelang secara maksimal. Kemudian yang berikutnya, kalau secara umum di Jawa Tengah, kerawanan tertinggi itu ada pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Nah, itu dia. Nah, ini yang kita mitigasi, termasuk diantaranya adalah di Kabupaten Magelang. Tentu dasarnya kita memetakan ini tidak kemudian asal pakai rasa ya. Kayaknya Magelang api tak gawe apa ya. Nah, kira-kira bukan begitu. Tapi basisnya adalah basis peristiwa ya. Peristiwa di 2024 kemarin, pemilu maupun pilkada sebelumnya. Nah, saya kira dari 35 kabupaten kota ini memang sebagian besar kerawanan tertingginya ada pada di tahapan pemungutan dan penghitungan suara yang nanti dilaksanakan di tanggal 27 November. Ini saya kira yang kemudian harus diantisipasi. Utamanya adalah karena adanya pelayanan pemilih yang tidak tepat. Ini dampaknya kan nanti jadi PSU ya, pemungutan suara ulang. Sebagai contoh misalnya, orang yang sebenarnya tidak tercatat di DPT, dia bukan tercatat juga di DPTB tapi dilayani memilih. Pemilu di 2024 kemarin ada beberapa peristiwa, kalau tidak keliru di Kabupaten Magelang itu ada 6 pemungutan suara ulang. Nah, pemungutan suara 6 inilah yang kemudian mengakibatkan peta kerawanan tahapan pemungutan dan penghitungan suara di Kabupaten Magelang menjadi tinggi. Ini yang kita antisipasi. Nah, bagaimana caranya? Ya masyarakat itu tadi, kami ingin masyarakat terlibat, ada dari civil society, dari APD dan seterusnya. Yuk bareng-bareng sih kita jaga tahapan pungut hitung ini, kerawanannya nanti di sini, tahapan kampanye kerawanannya di sini. Lah kalau kemudian semua masyarakat sudah paham, anggap saja rawan itu adalah blegongan, ya kita hindari, cari jalan yang baik supaya pemilu ini berjalan dengan sebaik-baiknya. Bahasa kerennya ya berintegritas, bermartabat dan demokratis, begitulah kira-kira. Ini tinggi banget ini ya. Nah, ini yang akan saya tanyakan kepada Ustadz Khalid ini ya. Tadi kan sudah ada beberapa dalil yang sudah disampaikan Ar-Razi wal Murtasi tadi. Nah, ini kan sebagai perspektif pegiat pemilu, tantangan terbesar ini kayak ada politik uang, selain itu juga ada black campaign atau kampanye hitam ini. Kalau di Kabupaten Magelang ini bagaimana komunitas pegiat pemilu itu menghadapi hal-hal demikian ini? Ya, itu merupakan tantangan yang luar biasa. Sebagaimana kita tahu di Kabupaten Magelang ini ada 2 pasangan calon yang didukung oleh basis massa yang berbeda. Ya, walaupun terkesan semuanya didukung oleh seluruh masyarakat, dan itu oleh sebagian tokoh masyarakat sudah istilahnya bisa terindikasi begitu, sudah bisa dibaca. Nah, ada potensi pembelahan masyarakat semacam ini memang tidak bisa kalau hanya diserahkan sepenuhnya ke jajaran penyelenggara. Nah, kami sebagai masyarakat sipil hanya berharap dan menghimbau atau berharap besar pada kawan-kawan penyelenggara utamanya. Itu termasuk tokoh-tokoh masyarakat dalam menggunakan diksi. Ketika menyampaikan dan seterusnya ini, bagaimana supaya bisa menyebabkan iklim di masyarakat dalam menghadapi menjalankan tahapan pilkada ini bisa damai dan kondusif. Karena kalau misalnya nanti sampai terbelah hal-hal semacam itu kan ya merugikan semua pihak. Begitu. Baik, ya ini memang menjadi salah satu informasi yang sangat berharga sekali keluarga FAS. Kita malam ini bersama dengan Bapak Khalid dan juga Pak Khalid ya, yang tentu ini akan menjadi salah satu bekal untuk kita menghadapi Pilkada 2024 yang akan datang tanggal 27 November agar tetap damai dan tentu sesuai dengan jalurnya perundang-undangan dan juga tentu hal-hal yang lainnya. Kita akan kembali untuk keluarga FAS setelah jeda berikut ini. Pastikan untuk di dialog interaktif spesial untuk Anda malam Ahad ini.
90.1 Fast FM, Family Radio, warna baru untuk keluarga. Hari ini merupakan hari-hari yang cukup berdebarkan keluarga Fast, di mana kampanye sudah dimulai, di mana kita juga punya pikiran jernih harusnya untuk bisa menentukan siapa pemimpin kita, baik di kabupaten untuk Anda, kota Magelang, atau bahkan di provinsi, di mana kita sama-sama nanti memilih siapa yang menjadi harapan kita, sesuai dengan hati nurani pastinya keluarga Fast. Nah, kalau bicara hati nurani, kadang-kadang ini goyah ini Mas Kolik. Goyahnya banyak sekali hal-hal yang menggoyahkan masyarakat. Kalau tadi kita berulang kali mengatakan money politics, mengatakan juga black campaigns, tetapi juga kita masih punya harapan terhadap generasi muda kita. Dimana yang ini generasi Z ini pasti kita berharap ayolah bisa mengikuti langkah-langkah yang baik gitu. Bagaimana Mas Kolik? Gini Mas Dimas, untuk memang menarik ya generasi Z ini bahkan sejak di pemilu kemarin persentasenya untuk dari jumlah pemilih yang pada pemilu di 2024 kemarin itu kan 28,3 juta. Kemudian di pilkada ini naik sekitar sekian ratus ribu ya. Jadi 28 menjadi 28,3 menjadi 28,4. Okay. Nah, hampir 50%-nya itu anak-anak muda. Ini yang kemudian termasuk desain kegiatan sosialisasi pengawasan pemilu yang kemudian di-arrange oleh Bawaslu Jawa Tengah ini agar bagaimana pengawasan pemilu itu punya magnet dan daya tarik bagi anak-anak muda. Baik. Maka kita bikin ya juga namanya anak-anak muda itu senangnya apa sih? Misalnya sekarang senangannya TikTok. Itu ya kita produksi konten-konten yang kemudian bisa menjadi menarik bagi anak-anak muda. Kita juga ini sedang siapkan hari Senin besok ini kita mengundang sekitar 50 anak-anak muda dari 35 kabupaten kota, ada 23 perguruan tinggi di Jawa Tengah yang kemudian akan kita didik selama 3 hari nanti di Semarang. Dalam rangka apa? Bagaimana agar mendorong keterlibatan dan ketertarikan anak-anak muda terhadap pemilu. Ini kan kalau kami ini kan usianya sudah tua ya. Jadi sudah harus punya mulai kaderisasi. Lah bagaimana kaderisasi terhadap anak-anak muda ini supaya punya kepedulian terhadap pemilu ya, bagaimana pemilu itu didesain semenarik mungkin. Ada banyak sosialisasi yang kemudian kita harapkan. Ada kita di Jawa Tengah punya namanya relawan patroli cyber. Kemudian ada pengawas partisipatif, ada Pusdik Wastip namanya Pusat Pendidikan Pengawas Partisipatif yang semuanya memang sasarannya sebagian besar adalah anak-anak muda. Nah, harapan kami pada Pilkada 2024 ini karena tentu komposisi pemilih untuk anak-anak muda ini masih sangat besar ya, bagaimana punya kepedulian bukan sekedar hadir di TPS pada tanggal 27 November tapi ikut berpartisipasi mengawasi tahapan pemilu, tahapan kampanye. Pertanyaannya kan apa sih yang kemudian bisa dikerjakan anak-anak muda? Nah, ruang-ruang publik ini kan sekarang bukan hanya ada di dunia nyata ya. Dunia maya ini kan menjadi pertarungan yang luar biasa juga antar pasangan calon. Nah, bagaimana anak-anak muda yang memang cenderung suka dunia media sosial dan lain sebagainya itu ikut menjernihkan kontestasi yang mungkin sudah mulai menghangat lah setidak-tidaknya di awal kampanye ini di dunia media sosial. Kalau memang ada sesuatu yang itu hoax, ujaran kebencian, laporkan saja di tag Bawaslu Jateng, nanti kita akan proses. Misalnya memang itu membahayakan ya akan kita rekomendasikan untuk di take down dan lain sebagainya. Jadi banyak ruang-ruang yang kemudian bisa anak-anak muda berpartisipasi agar bagaimana mereka dengan berpartisipasi itu sama halnya dengan memberikan kontribusi untuk mewujudkan pemimpin di Jawa Tengah maupun di Kabupaten Magelang ini sesuai dengan harapan masyarakat. Saya kira seperti itu ya. Iya. Termasuk juga berperan untuk menjadi pengawas TPS. Nah, iya ya ini ya sekali Gus tahun mungkin. Terakhir ini ya. Ya. Jadi kita ini sedang membentuk organ kita di ujung tombak pengawasan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Apa itu namanya? Jadi di bawah setelah PKD namanya Panwas Kelurahan dan Desa, di bawahnya ada yang namanya pengawas TPS. Berapa sih yang kita butuhkan di Jawa Tengah? Yang kita butuhkan adalah sesuai dengan jumlah TPS yang tadi saya sampaikan 56.812.
Saya kebetulan belum menghafalkan yang Kabupaten Magelang berapa gitu. Tapi informasi yang kita update memang ada beberapa yang memang masih kekurangan pendaftar, karena memang tidak mudah ini mencari pendaftar, karena ini berbarengan juga dengan teman-teman KPU merekrut KPPS juga. Nah, jadi memang sumber dayanya kan sangat terbatas. Nah, kebetulan hari ini di tanggal 28 ini hari terakhir pendaftaran. Sekaligus saja masih ada beberapa menit ya. Beberapa jam menit ini. 23.59 ya. 23.59 ini teman-teman kami di bawah Panwascam, kan pendaftarannya kan ke Panwascam. Teman-teman di Panwascam, termasuk Panwascam di Tegalrejo ini ya, mestinya ya. Ini sedang mereka ini pejuang 2359. Apa itu? Mempertahankan titik terakhir 2359. Jadi berjaga nanti sampai pukul 23.59. Kalau pendaftarnya masih kurang, kebetulan secara ini kan pendaftarnya itu minimal 2 kali kebutuhan. Jadi Mas Dimas bisa membayangkan kalau total kebutuhan kita itu ada 56.812, maka ya 2 kalinya berapa? Sekitar 12 ribuan lagi ya. 100.000 sekian ya. 56 ya kali 2 itu kan ngeri, banyak lah ya. Banyak sekali, dan ini yang saya kira harus masyarakat ikut berpartisipasi. Kalau memang usianya sudah memenuhi syarat dan lain sebagainya, silakan mendaftar. Termasuk dalam perekrutan pengawas TPS ini ada isu-isu menarik yang kemudian kita dorong, bagaimana soal keterlibatan anak-anak muda dalam pengawas TPS ini, kemudian partisipasi kaum disabilitas. Jadi ya kita membuka ruang seluas-luasnya, termasuk teman-teman disabilitas kalau memang ingin mengakses menjadi bagian dari penyelenggara pemilu di pengawas TPS, tentu itu harus dibuka. Kemudian isu yang berikutnya berkaitan dengan pemilu inklusif adalah partisipasi kaum perempuan. Jadi kami juga itu ada persyaratan juga, harus perempuan, ada perempuan yang mendaftar begitu ya. Jadi ini punya kepedulian lah ya terhadap bagaimana sensitivitas gender itu juga muncul dalam tata kelola pengawasan pemilu kita. Begitu Mas. Baik, terima kasih Mas Khalid. Pak Khalid, kalau tadi disampaikan panjang lebar bahwasanya kita memang harus mengawasi sesarengan gitu. Konteksnya kan tentu akan lebar sekali. Nah, termasuk bagaimana ini kalau melihat pola kerja pengawasan partisipatif yang melibatkan masyarakat sipil dalam kampanye pilkada. Apakah sudah berjalan optimal? Apa peran juga penting pegiat pemilu dalam mendorong pengawasan partisipatif ini? Ya. Jadi sedikit nyambung tadi terkait dengan pemilih pemula, kemudian generasi muda, Mas Dimas. Bagaimana kita itu saat ini tentu sangat prihatin terkait dengan apatisme generasi muda dalam rangka menegakkan demokrasi. Jadi memang sebagian besar kalau kita melihat di media sosial juga itu keterlibatan mereka kan sangat minim. Nah, yang menjadi fokus perhatian kita itu kalau kita melihat fenomena semacam itu, sebetulnya kalau mau itu hasanah atau mungkin akun-akun ajakan kebaikan dari kawan-kawan Bawaslu ini sudah sangat banyak sekali. Nah, yang dibutuhkan oleh pemilih pemula generasi muda itu adalah keteladanan. Jadi contoh yang baik. Nah, dari sinilah kemudian kita sangat berharap sekali pada para calon, baik itu calon gubernur, calon bupati, calon wali kota yang sudah ditetapkan oleh KPU itu memberi teladan yang baik. Bersama tim suksesnya, bersama seluruh jajaran pengurus partai politiknya itu memberikan teladan, memberikan contoh yang baik bagaimana supaya betul-betul menekan pelanggaran pilkada. Memberikan contoh yang baik dalam komunikasi massa, baik di media sosial maupun di kenyataan di lapangan di hadapan masyarakat banyak. Nah, ini akan dilihat karena apa, generasi muda, generasi pemilih pemula ini mereka lebih cenderung mencontoh apa yang dilihat di media sosial, mereka contoh. Sehingga mereka itu kalau diberi teladan, harapannya ke depan akan menjadi kader-kader penerus generasi bangsa yang bisa menegakkan keadilan demokrasi. Nah, harapan juga pada jajaran Mas Khalid dan rekan-rekan yang masih aktif di penyelenggara pemilu itu. Dulu saya ketika masih di Panwascam 2013-2014 itu dari senior-senior yang lama Panwaskap dan itu salah satu tagline-nya adalah pencegahan yang terbaik adalah penindakan.
Jadi kalau sekarang itu sesarengan ngawasi, kalau dulu pencegahan terbaik itu adalah penindakan. Jadi kalau sudah dilakukan pencegahan banyak sekali, tapi misalnya banyak kasakusuk di belakang, bicara masyarakat di warung kopi banyak, di sana ada money politik, di sana ada pelanggaran ini, tapi sama sekali satu pun tidak ada yang dilakukan penindakan sampai ke tuntas, misalnya sampai ke pengadilan. Apatisme masyarakat ini akan semakin tinggi, sehingga tagline yang dulu saya terima misalnya pencegahan terbaik itu adalah penindakan, itu merupakan wujud pembuktian bahwa jajaran penyelenggara ini mampu menegakkan keadilan pemilu, begitu, sehingga masyarakat nanti akan hormat pada penyelenggara, kan begitu. Tapi kalau misalnya banyak laporan, banyak temuan, tetapi penyelesaian penindakan pelanggarannya ini tidak ada, ini berbahaya. Begitu ya. Termasuk juga ini menjadi contoh bagi anak-anak muda kita. Iya. Karena keteladanan tadi yang dibutuhkan. Begitu. Tidak hanya mau itu hasanah saja. Begitu. Tapi juga uswatun juga ya. Iya. Baik, terima kasih Pak Khalid. Pak Khalid, ini kita sudah sampai di penghujung acara. Tentu kita akan menambahkan beberapa informasi bagi keluarga FAS yang malam ini sudah mendengarkan, terutama bagi keluarga FAS yang besok sudah mempunyai hak pilih pastinya. Silakan Pak Khalid dulu. Baik, terima kasih Mas Dimas. Di sesi yang terakhir ini, saya atas nama Bawaslu Provinsi Jawa Tengah tentu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi keluarga besar FAS FM, karena kita diberikan kesempatan untuk bermitra menyampaikan pesan-pesan pengawasan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu dalam forum yang luar biasa ini, sesuai dengan tema yang kita diskusikan malam ini, bahwa pencegahan pelanggaran itu adalah bagian juga dari tugas pengawasan pemilu. Maka karena itu kita sadar bahwa itu menjadi bagian dari tugas pengawasan pemilu, kami berharap tagline yang kemudian kami sampaikan, kami pilih pada Pilkada 2024, sesarengan ngawasi itu betul-betul bisa mewujud nyata pada pelaksanaan Pilkada ini, termasuk di Kabupaten Magelang. Agar bagaimana seluruh tahapan, termasuk diantaranya adalah tahapan kampanye yang paling mendebarkan kadang-kadang, karena event kontestasinya menjadi sangat terasa ini, bisa bareng-bareng kita kawal rakyat, kemudian seluruh stakeholder yang ada untuk bareng-bareng sesarengan ngawasi tahapan kampanye yang kemudian nanti dilanjutkan dengan pemungutan dan penghitungan suara, sehingga goalnya nanti seluruh masyarakat Jawa Tengah bisa mendapatkan pemimpin sesuai yang kemudian dikehendaki, bisa dipercaya oleh masyarakat dalam mengelola negaranya, mengelola daerahnya, untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruhnya. Saya kira itu Mas Dimas. Baik, terima kasih Pak Khalid. Pak Khalid, mungkin ada yang disampaikan closing statement-nya. Ya. Jadi sebagai bagian dari masyarakat sipil, saya berharap besar pada teman-teman penyelenggara dan berharap besar pada seluruh jajaran yang terlibat dalam pilkada, agar supaya pilkada serentak 2024 ini bisa berjalan sesuai dengan asasnya, luber jurdil. Kemudian angka partisipasi masyarakatnya cukup tinggi, kemudian angka statistik pelanggarannya bisa ditekan serendah mungkin. Karena itu harapannya ke depan pemimpin yang terpilih ini adalah pemimpin yang terbaik dan legitimate bagi seluruh masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Semoga berjalan semuanya damai, masyarakat juga ayem tentrem, tidak terjadi gesekan yang tidak diperlukan. Baik. Terima kasih Bapak Muhammad Dwi Anwar Khalid, SPDI Keluarga FAS selaku anggota Bawaslu Kabupaten Magelang periode 2018-2023. Terima kasih juga untuk Pak Nur Khalik STHI MKN, Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Jawa Tengah. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami. Informasi yang mungkin Anda temukan terkait pelanggaran, silakan bisa menghubungi di mana Pak Khalik? Ini di Bawaslu Jawa Tengah di nomor hotline, maupun bisa ngetek-ngetek juga di akun-akun media sosialnya Bawaslu. Termasuk juga kalau butuh informasi bisa diakses juga di website maupun media sosial, TikTok, Instagram, Facebook dan lain sebagainya, semua lengkap tersaji di situ. Baik, terima kasih. Selamat menikmati malam Ahad Anda bersama keluarga. Kami untuk pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.